para ikhwan akhwat, para petugas manakib yang semuanya senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Dipanjangkan umur, diberikan kesehatan yang sempurna, dimudahkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi hajat kebutuhan kita semuanya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ba'u fi hadzal syahr wal basirah. Adapun berupa pada bulan ini, pada bulan Rabiul Awal, diartikan sebagai basirah. Al-basiratu hiya quwwatul qalbi munawwaratum bin nuril qudsi. Basirah itu adalah kekuatan hati yang disinari dengan cahaya qudsi. Ya Rabbiha haqa'iqal asya wa bawatinaha bimutabatil basir li nafsi alladhi ya Rabbihi suratal asya wa zawahiraha. Dengan basirah itu, seseorang, ya seorang hamba Allah dapat melihat hakikat segala sesuatu dan batinnya. Di ibarat mata zahir, ya, kalau mata zahir itu bagi nafsu. Jadi kalau mata zahir nih bagi nafsu melihat bentuk luar dan kulitnya saja, ya. Jadi melihat bentuk luar dan kulitnya suatu perkara, ya. Nah, kalau basirah itu mata hati. Ya. Kalau mata kepala kita yang dilihat adalah pakaian, ya, casing, yang dilihat tempat tinggal, rumah, yang dilihat mobil, yang dilihat harta. Nah, itu basor namanya. Jadi mata yang ada di kepala kita ini namanya basor. Penglihatan yang ada di kepala kita ini, di wajah kita, mata ini namanya basor. Tapi kalau mata hati, basiroh, kalau mata hati, yang dilihat itu adalah ikhlas atau tidak ikhlas. Ria atau tidak ria. Allah ridho atau tidak ridho. Nah, itu namanya basiroh. Ya. Basiroh ini tidak akan nyala. Tapi basiroh ini tidak akan menyala. Kecuali dinyalakan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Dengan nuri kudsi. Ya, dengan cahaya dari sisi Allah. Yaitu yang kudus atau cahaya yang suci. Dari mana cahayanya? Ada terdapat pada seorang hamba Allah. Itu dihasilkan dari talqin, dari guru mursyid, dari talqin. Setelah ditalqin dia berrobito, lalu dia beristighfar, lalu dia membaca sholawat, dia berzikir dan ikhlas. Nah, itu dia. Jadi cahaya basiroh, ya, nuril qudsi itu diawali dengan talqin zikir. Ya. Setelah dia talqin zikir dari guru mursyid, maka dia bisa berrobitoh kepada guru. Setelah dia berrobitoh, nah, ketika kita akan mulai zikir, kita berrobitoh kepada guru mursyid. Lalu kita mengucapkan astagfirullahal ghafurur rahim. Lalu kita membaca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Lalu kita memurnikan tujuan kita bersalawat
Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Lalu kita mengatur napas kita. Kita mulai berzikir la ilaha illallah. Itu dengan memurnikan tujuan kita berzikir, maka akan timbullah keikhlasan. Ini basirah. Jadi dengan basirah ya robiha haqa'iqal asya wa bawatinaha. Melihat hakikat dan batinnya segala sesuatu. Contoh, misalnya melihat duit. Nah, melihat yud. Melihat duit itu mata zahir melihatnya adalah kertas. Nah, mata zahir ketika melihat duit, melihat yud itu adalah kertas. Tuh. Dilihat warnanya merah, warnanya abu-abu, warnanya ungu. Nah, itu mata zahir. Nah, tapi kalau mata basirah, mata batin, ya, yang melihat ini warna merah halal apa haram. Oh, jadi melihat duit bukan wujudnya. Melihat makanan bukan wujudnya. Tapi dilihat haram dan halalnya. Uang dikumpulkan, uang banyak yang bertumpuk-tumpuk. Makanan yang dimakan, yang lezat-lezat, enak-enak, nikmat-nikmat. Ini menambah kedekatan diri kepada Allah ataukah justru menambahkan kejauhan? Basirah melihatnya begitu. Ketika mata zahir kita, basar kita melihat manusia, mata zahir kita lihat tampannya, melihat cantiknya. Oh. Tapi basirah tidak seperti itu. Basirah akan menilai hatinya bersih atau kotor. Ini wali atau bukan. Tuh, begitu. Basirah akan melihat seperti itu. Begitu pula ketika basar, ya, mata zahir melihat musibah, ya, melihat kesusahan, mata basirah bilang, ini teguran apa ujian, kenaikan atau derajat. Ya, kalau mata zahir mah yang dilihat adalah musibah saja. Tapi basirah melihatnya, ini teguran atau ujian kenaikan derajat. Nah, itu. Di perbedaan ya, antara basar dan basirah, antara mata yang ada di wajah kita dengan mata hati kita. Jadi kalau sudah punya basirah, satu kedipan pun terasa. Ya, jadi satu kedipan pun terasa, merasakan adanya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalla. Jadi kalau belum punya basirah, ya, meskipun sholat 100 rakaat setiap hari, tapi rasanya hampa, rasanya kosong. Tapi kalau basirahnya sudah hidup, ketika dia sholat, maka kalbunya akan terasa. Wahia al-quatul lati tusammiha al-hukama al-akilatan nadhariyah. Nah, di basar itu adalah kekuatan yang oleh para hukama, para ahli hikmah disebut al-aqilah an-nadhariyah. Jadi siapakah al-hukama itu? Nah, al-hukama itu para ahli hikmah. Ya, ahli filosof muslim. Para arif billah. Nah, seperti Imam Ghazali, Imam Athaillah, Imam Al-Junaid. Nah, jadi mereka membedah kerja hati manusia. Kerja mata hati manusia. Nah, kalau makna al-aqilah an-nadhariyah, ini adalah istilah tasawufnya.
istilah ya, filsafat, ya, filsafat Islamnya. Istilahnya dari zahir, arti batin, ya, atau sufi. Jadi al-aqilah kekuatan akal, kekuatan hati yang bisa membedakan antara hak dan batil. An-nadhariyah, ya, yang teoritis, ini, yang teoritis, yang merenung kekuatan untuk memandang atau menyaksikan hakikat dengan nurnya Allah, cahayanya Allah. Ya. Jadi basirah adalah kekuatan akal hati yang berfungsi untuk merenung, mentafakuri, dan menyaksikan kebenaran. Jadi berbeda dengan akal biasa. Akal biasa, akilatul amaliyah namanya. Ya. Jadi buah mikir dunia, ngitung untung rugi, ya, pakai hitungan dagang. Tapi akilatul nazariyah, ya, basoriyah itu, ya basiro itu buat mikir akhirat. Ya, jadi basirohnya untuk memikirkan akhirat. Buat melihat dengan kalbu, dengan hati. Melihat kebesaran Allah. Ya. Di mana saja. Ya. Melihat kebesaran Allah. Di balik daun yang jatuh. Di air hujan yang menetes. Di air sungai yang mengalir. Melihat cacat diri. Ketika sedang sholat. Ingat kepada Allah. Melihat tipu daya nafsu. Ketika nafsu berbisik tentang kemaksiatan, mengajak kepada kemaksiatan. Ini dia. Melihat kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tahiyat. At-tahiyyatu mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika. Ketika ngomong assalamu alaika, kata Abah dalam dauhnya, Rasulullah berada di hadapan kita. Tidak ada yang menghalangi apa itu rambut kita, selembar rambut kita, ataupun kacamata kita. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapan kita. Abah tahu, Abah melihat. Kalau kita, basirah kita, kira-kira melihat enggak ada baginda Rasulullah di hadapan kita. Ketika kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Melihat nggak kita kalau kita dibimbing oleh guru mursyid kita? Jadi kalau basirah kita sudah hidup, ketika kita berzikir, zikir kita merasa dibimbing oleh guru mursyid kita. Bagaimana kita merasakan nikmatnya zikir? Karena dibimbing oleh guru mursyid kita. Yang kita awali dengan rabtah pada guru kita. Jadi seperti itu. Basirah. Kita melihat kehadiran guru kita. Melihat kehadiran Abah ketika kita mulai zikir. Rabitah kita. Mengucap salam setelah salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mulai berzikir. Berrabitah kepada guru agung kita. Beristighosah kepada guru agung kita. Agar supaya kita dapat bimbingan beliau ketika kita berzikir. Mendapat penjagaan beliau ketika kita berzikir. Sebab kalau kita berzikir, kadang-kadang mulut kita ngucap la ilaha illallah, tapi pikiran kita pun tidak nyampe kepada zikir kita. Pikiran kita masih melayang-layang. Mulut kita berzikir, pikiran kita melayang-layang, tapi hati kita lupa. Hati kita lalai kalau kita sedang berzikir. Tapi kalau kita berrabitah kepada guru mursyid, kita beristighosah kepada guru mursyid, maka dalam zikir kita, ketika pikiran kita, hayalan kita macam-macam, maka ada guru mursyid. Ketika hati kita lalai, sedangkan hati kita sudah ditalqin, maka ada guru mursyid.
Itu dia. Jadi robito itu, basirah itu, maka bagaikan pelita. Bagaikan matahari. Basirah kita bagaikan matahari. Kalau akal kita ya hanya seperti pelita saja. Sedangkan pelita masih bisa padam, bisa mati. Sedangkan matahari dari Allah langsung. Nah, itu. Jadi kalau kita berobito, beristighosa kepada guru kita, lengkap. Kita memiliki akal bagaikan pelita, kita memiliki basirah bagaikan matahari yang datang dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Ima idza tanawarat binuril qudsi wang kasyafa hijabuha bi hidayatil haqq. Jadi jika basirah itu telah disinari dengan cahaya kudus, cahaya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu yang datang dari kalbunya guru mursyid kita, yang nyambung ke dalam kalbu kita, maka tersingkaplah hijab-hijab dengan hidayah dari al-haq. Jadi cahaya kalbu kita, hakikatnya adalah cahayanya kalbu guru kita. Yang datang langsung dari cahaya Rabb, cahaya Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Jadi oleh karena itu, para hukama menyebutnya al-quwatul qudsiyah. Fayusammiha al-hakim al-quwat al-qudsiyah. Namanya al-quwatul qudsiyah. Jadi 3 tahapan naiknya basirah. Ibarat naik tangga. Tahap pertama adalah akilah nazariyah. Akal. Hati yang suka merenung. Masih pakai usaha sendiri. Baca kitab, mikir, muhasabah. Nah, itu tingkat yang pertama. Kalau tingkat yang kedua, basirah. Mulai disinari, nuril kudsi. Cahaya kudus dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Hijab mulai meninggi. Sudah bisa bedain mana bisikan malaikat, mana bisikan nafsu. Sudah bisa membedakan mana bisikan setan, mana bisikannya malaikat. Dengan tahap yang ketiga, al-quwatul qudsiyah, ini puncaknya. Ya. Jadi syaratnya, 1 sudah disinari cahaya kudus, yang kedua hijabnya sudah tersingkap dengan hidayah al-haq. Nah, inilah basirah kita. Ya. Jadi in kasyafa hijabuha, tersingkap hidayah, tersingkap penutup yang ada pada diri kita. Ya, hijabnya diangkat, tersingkap oleh apa? Oleh hidayatul haq. Ya. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.